Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Revdi Kurniawan akan mempresentasikan hasil dari proyek saya pada mata kuliah optimasi pada sistem tenaga listrik dengan judul proyek saya yaitu optimalisasi penempatan kapasitor dengan menggunakan metode loss sensitivity factor dan particle swarm optimization pada sistem distribusi IEEE 10 bus. Nah, latar belakang dari proyek saya ini adalah sistem distribusi listrik itu biasanya mengalami rugi-rugi daya yang cukup besar akibat dari daya reaktif. Solusinya dapat kita pasangkan kapasitor shunt yang berfungsi untuk mengurangi rugi-rugi daya dan juga memperbaiki profil tegangan. Namun masalahnya adalah di mana lokasi dan juga berapa kapasitas dari kapasitor yang harus ditentukan secara tepat supaya tidak menimbulkan yang namanya overcompensate atau overkompensasi, yang dimana itu bakal meningkatkan rugi-rugi daya. Untuk itu, kita perlu metode optimasi yang dapat menentukan lokasi dan ukuran kapasitor ini secara efektif. Pada proyek ini, saya menggunakan dua metode, yaitu metode LSF dan metode PSO untuk mencari kapasitas dari kapasitor yang optimal pada sistem distribusi IEEE 10 bus. Nah, tujuan dari proyek ini, yang seperti saya bilang sebelumnya, itu adalah menentukan lokasi yang optimal untuk penempatan kapasitor banknya dan juga menentukan berapa kapasitas dari kapasitor yang paling optimal untuk mengurangi rugi-rugi daya pada sistem distribusi IEEE 10 bus. Proses penentuan lokasi itu saya menggunakan metode LSF, dan sedangkan untuk menentukan kapasitas dari kapasitor yang saya akan pasangkan itu saya gunakan metode PSO. Melalui kedua metode ini, saya harapkan akan memperoleh pengurangan dari rugi-rugi daya yang signifikan serta perbaikan profil tegangan pada jaringan distribusi. Nah, alasan saya memilih dua metode ini itu ialah karena LSF itu saya gunakan untuk menentukan bus terbaik sebagai lokasi pemasangan kapasitor. Dan itu dilakukan berdasarkan sensitivitas rugi-rugi daya, sehingga ruang pencarian bakal menjadi lebih sempit dan juga efisien. Setelah lokasi itu ditentukan, saya akan menggunakan metode PSO untuk mencari kapasitas dari kapasitor yang optimal karena PSO itu mampu melakukan optimasi global yang cepat, stabil, dan efektif untuk sistem non-linear seperti kompensasi daya reaktif seperti yang ada di proyek saya ini. Nah, untuk formulasi masalah, itu tujuan utama kita itu adalah untuk mengoptimalkan dan meminimalkan rugi-rugi daya total. Nah, itu tujuan utama kita adalah meminimalisir power losses atau rugi-rugi daya. Kita dapat menggunakan persamaan P loss sama dengan sigma IK kuadrat dikalikan dengan RK dari K sama dengan 1 sampai N. Nah, untuk perubahan daya reaktif setelah dipasangkan kapasitor itu kita menggunakan rumus QI baru sama dengan QI awal dikurangkan dengan QI cap. Nah, untuk constraint-nya itu sendiri atau batasannya itu saya memiliki dua batasan, yaitu batasan kapasitor, yaitu dengan menggunakan rumus Q min kurang dari sama dengan Q cap kurang dari sama dengan Q max. Dan ada batasan terakhir yaitu batasan tegangan bus, yaitu dengan menggunakan rumus V min kurang dari sama dengan nilai absolut atau nilai maksimum dari atau nilai mutlak dari VI kurang dari sama dengan V max. Nah, untuk model sistem ini adalah satu buah single line diagram dari sistem IEEE 10 bus yang saya bakal gunakan sebagai dasar representasi jaringan distribusi yang saya analisis pada proyek ini. Diagram ini juga menunjukkan hubungan antar bus, struktur radial sistem, serta arah dari aliran daya pada jaringan. SLD ini saya ambil langsung dari jurnal yang saya gunakan sebagai referensi, sehingga konfigurasi jaringan yang saya gunakan untuk simulasi MATLAB ini konsisten dengan penelitian sebelumnya. Diagram ini bakal menjadi acuan utama dalam proses perhitungan aliran daya dan penentuan lokasi kapasitor menggunakan metode LSF dan juga PSO. Sementara ini adalah model dari sistemnya. Di sini ada data beban dan juga data parameter. Dapat kita lihat di sini, setiap bus itu dia memiliki nilai daya aktif dan daya reaktif yang berbeda-beda dan juga memiliki nilai dari resistansi dan juga juga nilai reaktansi yang berbeda. Data ini saya ambil langsung dari jurnal yang saya gunakan sebagai referensi dan saya juga gunakan sebagai input dalam perhitungan aliran daya, perhitungan LSF, serta evaluasi rugi-rugi daya sebelum dan sesudah optimasi PSO.
Dengan saya gunakan data asli dari jurnal ini, hasil dari simulasi saya itu dapat kita bandingkan secara konsisten dengan penelitian sebelumnya. Nah, untuk metode loss sensitivity factor ini saya akan sedikit menjelaskan. Metode LSF ini saya gunakan untuk menentukan bus mana sih yang paling berpengaruh dalam pengurangan rugi-rugi daya ketika kapasitornya itu saya pasang. LSF ini bakal mengukur sensitivitas perubahan rugi-rugi daya terhadap perubahan dari daya reaktif pada setiap bus. Bus dengan nilai LSF yang paling besar akan kita anggap sebagai lokasi yang paling efektif untuk pemasangan kapasitor karena dia mempunyai pengaruh yang paling signifikan terhadap penurunan rugi-rugi daya. Perhitungan LSF itu saya lakukan berdasarkan hasil dari aliran daya awal dan saya gunakan untuk memilih beberapa bus kandidat sebelum saya optimasi lagi dengan menggunakan metode PSO. Nah, sedangkan untuk metode PSO sendiri itu adalah metode optimasi berbasis perilaku kawanan yang saya gunakan untuk mencari kapasitas kapasitor yang optimal pada bus kandidat yang saya dapatkan dari perhitungan metode LSF. Setiap partikel ini bakal mempresentasikan kemungkinan nilai kapasitor, kemudian dia bakal bergerak dalam ruang pencarian berdasarkan posisi terbaik individu atau P-best dan posisi terbaik global atau G-best. Melalui proses iteratif, PSO bakal memperbarui posisi setiap partikel sehingga nilai dari rugi-rugi daya terus menurun sehingga akan mencapai solusi yang optimal. Metode ini dipilih karena sederhana, cepat, dan juga efektif untuk optimasi non-linear seperti penentuan kapasitor pada sistem distribusi. Nah, ini adalah flowchartnya. Kita akan mulai dengan cara menginput data sistem, lalu menghitung aliran daya awal, lalu kita akan melakukan perhitungan dengan metode LSF pada setiap bus. Setelah kita hitung, kita akan memilih bus kandidatnya. Setelah bus kandidat didapat, kita akan menginisialisasi dari metode PSO, lalu kita akan lakukan evaluasi fungsi objektif. Lalu kita akan mengupdate personal base dan juga global base-nya, lalu kita akan mengupdate posisi dan kecepatan dari si PSO ini sendiri. Nah, setelah proses itu dilakukan dan setelah iterasinya itu selesai, jikalau semuanya ini berhasil, kita akan mendapatkan kapasitas dari kapasitor yang optimal. Lalu kita bisa hitung ulang aliran dayanya untuk membandingkan sebelum dan sesudah pemasangan kapasitor. Lalu kita akan menampilkan hasilnya, lalu selesai. Namun jikalau iterasinya tidak selesai, kita akan kembali ke evaluasi fungsi objektif. Oke, langsung saja untuk implementasi program yang ada di MATLAB. File ini saya bagi menjadi 3, yaitu ada file main OCP, DFSPF, dan juga object. Nah, program ini saya bagi karena setiap file itu dia memiliki fungsi dan peran yang berbeda-beda dalam proses simulasinya, sehingga struktur program bakal menjadi lebih rapi, modular, dan mudah untuk dipahami. File dari main OCP itu akan saya gunakan sebagai file pusat kendali yang mengatur seluruh alur simulasi, mulai dari pemrosesan data, perhitungan awal, pemilihan bus kandidat, hingga proses optimasi menggunakan metode PSO. Selanjutnya adalah file BFS, yaitu saya pisahkan karena berisi fungsi khusus untuk menghitung aliran daya dengan metode backward forward sweep. Fungsi ini bakal dipanggil berulang kali oleh program utama maupun oleh proses evaluasi dalam metode PSO. Sedangkan untuk file terakhir atau file object itu saya buat terpisah karena berisi fungsi objektif yang saya gunakan di metode PSO untuk menilai kualitas setiap solusi, yaitu berdasarkan besarnya rugi daya pada sistem. Dengan pemisahan ini, kode bakal menjadi lebih mudah untuk dikelola, gak bercampur aduk dalam satu file yang panjang, serta bakal memudahkan saya untuk melakukan pengecekan, dan jikalau ada debugging, ataupun saya ingin mengembangkannya lagi di masa depan. Nah, ini adalah hasil simulasi dari MATLAB-nya. Saya akan langsung tunjukkan saja melalui MATLAB-nya. Di sini saya akan melakukan di command window main OCP. Nah, di sini dapat kita lihat losses awalnya itu kurang lebih 0,2154 PU. Dan dari perhitungan LSF kita mendapatkan 4 bus kandidat, yaitu bus ke-5, bus ke-6, bus ke-4, dan juga bus ke-2. Setelah kita mendapatkan kandidat busnya, kita akan menggunakan iterasi dari PSO. Di sini ada 40 iterasi. Dengan hasil optimal dari PSO itu menunjukkan bahwa bus 6 bakal menjadi bus yang paling cocok untuk kita pasangkan kapasitor.
dengan hasilnya itu 0,04 PU atau sekitar 382 kV. Sehingga losses awalnya itu dari 0,2154 PU bakal menurun menjadi 0,001905 atau reduksi sekitar 99,12%. Kita akan langsung lihat. Seperti yang saya bilang tadi sebelumnya, kapasitor ini tidak hanya memperbaiki rugi-rugi daya, namun juga meningkatkan profil tegangan. Dibuktikan dengan grafik merah ini, sebelum dipasangkan kapasitor terlihat terjadi penurunan profil tegangan mulai dari 1 PU hingga ke 0,5 PU. Namun sesudah kita pasangkan kapasitor, di grafik biru ini profil tegangan itu cukup stabil di antara 0,9 hingga 1. Selanjutnya di gambar kedua. Nah, ini adalah kurva konvergensi dari metode PSO itu sendiri, di mana ini adalah losses dari sistem distribusi listriknya itu, dan ini adalah iterasinya. Ketika di iterasi kelima itu terjadi sedikit penurunan, namun tidak cukup signifikan. Lossesnya yang awalnya masih di atas 5 menjadi sekitar di antara 4,5 hingga 5. Namun setelah di mungkin ini iterasi ke-12, iterasi ke-11 atau 12, ini terjadi drop yang signifikan hingga lossesnya itu berada di ambang 2, dan makin lama iterasinya sampai ke iterasi ke-40, maka lossesnya itu juga semakin menurun. Sedangkan untuk gambar ketiga ini adalah data perbandingan dari losses sebelum dan sesudah kita pasangkan kapasitor. Nah, ini dapat dilihat ini cukup signifikan ya untuk lossesnya itu, perbandingannya dengan tadi direduksi sekitar 99,12%. Ini di lebih dari 99% untuk reduksinya. Kita akan kembali ke file presentasi saya. Nah, seperti yang saya lihatkan di simulasi itu tadi, ini hasilnya itu kurang lebih sama hasil simulasi dari MATLAB-nya. Nah, jadi kesimpulannya, berdasarkan hasil dari simulasi yang sudah saya lakukan, metode LSF dan Particle Swarm Optimization atau PSO itu terbukti efektif dalam menentukan lokasi dari bus yang akan saya pasangkan kapasitor, dan juga dapat menentukan kapasitas yang optimal untuk saya pasangkan kapasitor pada sistem distribusi. LSF ini mampu mengidentifikasi bus-bus dengan sensitivitas tertinggi terhadap rugi daya, sehingga ia mampu mempersempit ruang pencarian. Proses optimasi dengan menggunakan PSO juga dapat menghasilkan nilai kapasitor yang memberikan penurunan rugi-rugi daya yang sangat signifikan, yaitu lebih dari 99% dari kondisi awal. Selain itu, pemasangan kapasitor juga berhasil memperbaiki profil tegangan pada seluruh bus dalam jaringan. Nah, dengan demikian, kombinasi dari dua metode ini memberikan solusi yang akurat, efisien, dan juga sangat bermanfaat dalam meningkatkan kinerja sistem distribusi tenaga listrik. Nah, sekian presentasi dari saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.